Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, NPM 21910000420062. Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisis saya mengenai kebijakan pemerintah yang dimana analisis kebijakan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi Indonesia untuk ujian tengah semester. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini jenis kebijakan yang saya ambil yaitu kebijakan substantif, yang dimana analisis saya mengenai kebijakan dan strategi pemerintah dalam membangun infrastruktur di masa new normal. Selanjutnya mengenai kasus dari kebijakan tersebut, yang mana pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 berjalan pada kuartal 1 pada tahun 2020 sebesar 2,97%. Dan selanjutnya di kuartal 2 tahun 2020 mengalami kenaikan yang memburuk menjadi minus 5,32%. Meskipun mengalami penurunan, tetapi pertumbuhan menunjukkan perlambatan dibandingkan di tahun sebelumnya. Terus perekonomian Indonesia di tahun 2020 saat itu dipastikan akan mengalami kenaikan sebesar 2,3% dengan skenario terburuk sebesar 1,6%. Kenaikan tersebut bisa bertahap dalam kurun waktu per tiap tahun. Selanjutnya realisasi kebijakan kebijakan yang di sini ada 2 poin. Yang pertama, proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam kurung KPPBU dengan menggunakan solidtet di sektor jalan, jembatan, yaitu jalan Trans Papua, O dan M, jembatan Suramadu, jalan bebas hambatan Maminasasta, dan jembatan Batam Bitan. Poin kedua, pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2020 sampai 2024, yaitu di sini ada beberapa poin yang dimana 1, melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam kurung 2015 sampai 2019 untuk mendukung pengembangan wilayah seperti KSPN, KIK, kawasan industri, kawasan bandara ataupun pelabuhan.
dan kawasan lainnya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi SDM. Yang ketiga, mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema KPBU dan skema lainnya untuk menarik para investor. Yang keempat, memperkuat dan membuka peluang kerja. Di sini poin keempat ini untuk membuka peluang pekerjaan bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, evaluasi dari kebijakan ini. Evaluasi kebijakan ini dapat dilihat dari kasus kebijakan di atas. Dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi ini menjadi penghambat bagi pemerintah untuk melanjutkan program yang sudah direncanakan awal. Dan pada masa saat ini sudah kita katakan new normal, pemerintah sudah dipastikan akan melanjutkan berbagai program seperti kasus di atas. Hal ini bertujuan untuk pemerataan infrastruktur seluruh Indonesia. Karena sebagian provinsi tidak menikmati atau mendapatkan mengenai haknya. Selanjutnya, mengenai strategi menurut pendapat saya, strategi yang dilakukan untuk kedepannya, alangkah baiknya pemerintah harus membuat suatu kebijakan seperti pemerataan jalan, kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Karena setiap daerah masih belum bisa merasakan mengenai kebijakan yang saya sudah sebutkan tadi. Dan juga karena pada saat ini kebijakan pemerintah hanya membuat suatu rencana, tetapi tidak untuk pelaksanaannya. Semoga kedepannya kebijakan tahun mendatang pemerintah bisa meratakan di seluruh provinsi Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.